Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulani, bukan yang sebenarnya. Fulani seorang ibu rumah tangga yang tempo hari menanyakan mengenai mimpinya kepada saya melalui WA, menanyakan maknanya atau takwil mimpinya. Beliau bermimpi lagi mengantar sepupunya yang mau keluar kota, tapi mobilnya tersedianya di waktu maghrib. Lalu Fulani disuruh menunggu di sebuah rumah yang jaraknya agak dekat dengan rumah Fulani. Fulani tidak mau menunggu di rumah itu. Fulani maunya ke rumahnya sendiri yang memang dekat dengan rumah yang tadi dianjurkan untuk tempat menunggu. Tapi kunci rumah Fulani dipegang oleh seorang laki-laki. Kemudian Fulani meminta kunci tersebut kepada lelaki itu. Setelah itu Fulani melihat ada orang gila di borgol di depan rumah Fulani. Lalu Fulani terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi bukan hanya kembangnya tidur. Mimpi itu ada 3. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Petunjuk dari Allah. Mimpi yang menyedihkan, yang menakutkan itu datangnya dari setan. Mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran, bisikan hati di saat terjaga. Karena sering memikirkan sesuatu hal, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang memiliki makna, memiliki takwil itu hanya satu, yaitu mimpi baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mimpi yang baik itu adalah mimpi yang hakiki, datang dari Allah. Walaupun ada visual terkadang tidak baik, tapi tetap itu petunjuk dari Allah. Makanya tidak boleh mengartikan sembarangan yang memahami kode-kode mimpi yang mana itu mimpi dari setan atau visualnya buruk tapi itu petunjuk dari Allah. Itu hanyalah orang-orang yang dikehendaki bisa mampu mentakwilkan mimpi. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Yang mana Allah berfirman pada surat tersebut bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu bukan dari membaca buku, bukan dari membaca buku tafsir mimpi, bukan membaca primbon. Bahkan tafsir mimpi dari ulama Ibnu Sirin pun tidak boleh dipakai untuk mentakwilkan mimpi. Karena visual mimpi yang terjadi pada seorang itu berkaitan dengan keadaan spiritualnya, ketakwaan atau kemaksiatan yang dilakukan orang itu. Itu pasti berkaitan. Jadi takdirnya setiap makhluk itu tidak sama. Ya. Walaupun misalkan visualnya memiliki visual yang sama, itu artinya bisa berbeda tergantung keadaan spiritual orang yang bermimpi. Nah, mimpi yang baik atau kabar gembira itu maksudnya adalah petunjuk dari Allah. Kabar gembiranya itu maksudnya adalah Allah memberikan perhatiannya kepada manusia yang diberikan mimpi. Sepatutnya orang yang mendapatkan mimpi itu harus bergembira dari perhatian Allah itu. Karena apa? Petunjuk. Walaupun petunjuk itu misalkan berupa keburukan yang akan terjadi seperti halnya Raja Mesir di surat Yusuf yang bermimpi takdir akan terjadi musim paceklik yang panjang. Yang mana di saat itu dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi itu. Sehingga Raja Mesir dan rakyat Mesir di saat itu berhasil dengan baik menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi musim paceklik dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang berkaitan dengan pesan yang ada di dalam mimpi tersebut. Begitu juga dua orang yang ada di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu juga bermimpi visual yang buruk. Namun itu takdir yang akan terjadi. Yang satunya bakal mati, yang satunya bakal menjadi pembantu raja. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi visual yang buruk bukan berarti itu dari setan. Ya, maka
harus menanyakan kepada ahli takwil mimpi, jangan diartikan sendiri. Sedangkan mimpi yang dialami fulani, saudari kita ini mimpi petunjuk dari Allah, kabar gembira. Allah memberikan perhatian kepada fulani, harusnya beliau ini bergembira, bersyukur mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mimpi yang tadi itu berkaitan dengan ilmu syariat, peraturan Allah, tentang ilmu, tentang pengajaran. Seperti halnya yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bermimpi tentang pengajaran bab syariat, bab peraturan Allah. Beliau bermimpi bersiwak, menggosok gigi, yang maknanya nanti di situ beliau takwilkan itu bab tata krama, sopan santun, mendahulukan orang tua daripada anak yang masih muda. Nah, itu salah satu mimpi yang beliau alami. Dan mimpi yang dialami fulani ini juga berkaitan dengan keadaan spiritual beliau. Ketakwaannya sudah dilakukan, mendapat dampak yang baik. Seperti halnya Nabi Muhammad juga bermimpi tentang keadaan spiritual. Umar bin Khattab memakai baju yang ditarik, yang maknanya beliau itu agamanya lebih baik daripada orang-orang yang lain yang diperlihatkan di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan 3 level kedudukan. Orang memakai baju sedada, ada orang memakai baju di wadada, dan Umar bin Khattab memakai baju yang ditarik. Artinya baju beliau itu ditakwilkan oleh beliau itu adalah agama. Jadi kualitas agamanya Umar bin Khattab itu jauh lebih baik daripada 2 level yang lain yang ada di dalam mimpi itu. Lalu makna mengenai mimpi yang dialami fulani ini berkaitan dengan ilmu syariat. Pertama, ketika beliau itu ingin mengantar sepupunya, ternyata mobilnya baru ada di waktu maghrib, maka beliau disuruh nunggu masuk ke rumah. Nah, ini pengajaran tentang hadis riwayat Muslim nomor 2012. Rasulullah bersabda, apabila datang gelap malam, maksudnya adalah sore hari menuju malam hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah karena setan itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, waktu Isya, maksudnya waktu Isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Juga berkaitan dengan hadis riwayat Muslim nomor 5230. Beliau bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk, Syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, Syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam. Jadi fulani ini disuruh menunggu di dalam rumah karena itu waktunya mau maghrib. Nah, jadi beliau itu boleh keluar setelah memasuki waktu Isya. Dan ketika ada orang gila berada di depan pintu rumah fulani, itu adalah simbol setan, jin. Jin itu menguasai orang sehingga bisa jadi gila. Karena jin aslinya, wujud aslinya tidak bisa dinampakkan oleh Allah, baik di dunia maupun di dalam mimpi. Jadi diwakili dengan simbol orang gila, yang mana orang gila itu kesurupan karena jin. Tapi jin itu, orang gila itu dalam keadaan terborgor. Yang maknanya ketakwaan yang dilakukan oleh fulani itu membuahkan, mendatangkan rahmat atau pertolongan dari Allah sehingga setan tidak bisa memasuki rumahnya fulani. Makanya ada pemuda yang memegang kunci rumah fulani. Nah, pemuda itu adalah gambaran dari amal soleh yang beliau lakukan di dunia ini. Karena di dalam hadis Nabi ada hadis yang menceritakan tentang amalan. Jadi kalau misalkan orang sudah meninggal, orang soleh, maka amalnya dia nanti diwujudkan berupa makhluk yang tampan, yang bersih, yang wangi, pokoknya seindah-indahnya makhluk. Nah, itu bukti dari amalan fulani yang membuahkan dampak kebaikan. Dia dijaga oleh Allah sehingga setan tidak bisa memasuki rumahnya. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.